Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julkarnaini Faras. Saya dari PJJ Manajemen S1 Universitas Siber Asia. Ingin mempresentasikan proposal penelitian penguatan literasi melalui ICT pada mahasiswa. Untuk ringkasan penelitian, kali ini saya membuat satu ringkasan. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan penguatan literasi melalui ICT pada mahasiswa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi. Seputar tentang materi ini dari berbagai sumber, kami sebagai peneliti melakukan penguatan literasi melalui ICT. Untuk latar belakang dari penelitian saya ini, pada era revolusi 4.0 dikenal sebagai revolusi digital. Semua informasi dapat diperoleh dengan real time dan cepat, dan di mana kapan saja. Adanya alat mesin pencari informasi atau yang sering disebut dengan kecanggihan ICT, Information and Communication of Technology, mempermudah dan sangat membantu seseorang dalam mendapatkan informasi atau materi yang diinginkan secara cepat dengan skala biaya yang sangat rendah. Hal ini dikarenakan materi atau informasi beserta aktivitas interaksi telah terdigitalisasi oleh kemajuan teknologi. Untuk tinjauan pustaka, Friedman, Avandi, Zunanto, dan Afriani 2016 mengilustrasikan perubahan ini sebagai "the world is flat", yang merujuk kepada sebuah keadaan di mana dunia yang tidak terbatas pada batas-batas negara dan zona waktu karena perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan sebuah ruang baru yang bersifat artifisial dan maya, yang disebut cyberspace. Piliang 2012. Perkembangan teknologi informasi direspon dengan adanya penetrasi dan perilaku penggunaan internet Indonesia yang mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Hasil survei APJII, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, menyebutkan bahwa terdapat peningkatan penggunaan internet di Indonesia sebanyak 130,7 juta jiwa di tahun 2016. Menjadi 143,26 juta jiwa pada tahun 2017, atau setara dengan 54,7% dari total populasi penduduk Indonesia. Sumber informasi ini Buletin APJII 2016. Metode yang saya lakukan di sini adalah penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menemukan penguatan literasi melalui ICT dengan observasi mendalam serta melakukan observasi secara mendalam. Teknik analisis data dilakukan berdasarkan teori Miles dan Haberman. Ada 3 proses tahapan dalam analisa data: 1. Reduksi data, 2. Display data, dan 3. Konklusi data menurut interpretasi peneliti. Tamin 2011. Reduksi dilakukan dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan alur ketiga dalam teknik analisis data setelah reduksi dan penyajian data. Keabsahan data penelitian dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi adalah suatu cara mendapatkan data yang benar-benar absah dengan menggunakan metode ganda. Bahri 2010. Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik dan sumber data yang ada. Triangulasi data dalam penelitian ini adalah triangulasi metode yang dilakukan dengan cara teknik observasi dan menggabungkan sumber data dari beberapa subjek penelitian.
Level dan indikator. Saya membagi 3 level dan indikator di sini, ada basic, medium, dan advance. Saya mulai dari basic. Individu yang memiliki seperangkat kemampuan yang memungkinkan penggunaan dasar ICT. Terdapat penggunaan ICT yang terbatas. Pengguna mengetahui fungsi dasarnya, menggunakannya untuk tujuan spesifik dan untuk menentukan alat. Kapasitas pengguna untuk menganalisis secara kritis informasi yang diterima masih terbatas. Medium. Kemampuan komunikatif individu melalui ICT terbatas. Individu pasif dalam penggunaan ICT, mengetahui fungsinya dan mampu mengoperasikannya, lebih kompleks. Penggunaan ICT diperluas. Penggunaan mengetahui bagaimana cara dan mendapatkan informasi yang dia butuhkan. Juga mengevaluasi dan meningkatkan strategi pencarian informasi. Advance. Individu sangat aktif dalam penggunaan ICT, sadar dan tertarik terhadap hukum yang mempengaruhi penggunaannya. Pengguna memiliki pengetahuan mendalam tentang teknik dan bahasa dan dapat menganalisis, dan akhirnya mengubah kondisi yang mempengaruhi hubungan komunikatifnya dan penciptaan pesan. Di bidang sosial, pengguna mampu mengaktifkan kerjasama kelompok yang memungkinkan dia untuk menyelesaikan masalah. Di samping itu, pengetahuan tentang literasi juga sudah dimiliki oleh para subjek penelitian, meskipun belum semuanya paham tentang regulasi literasi khususnya di Indonesia. Para subjek penelitian juga tidak selalu melakukan cross-check sumber berita. Dengan adanya internet sebagai media pembelajaran digital, kemampuan critical understanding akan terus meningkat. Kategori individual competence. Yang ketiga adalah communicative abilities, atau kemampuan komunikasi yang kecakapan dalam mengkomunikasikan dan berpartisipasi melalui saluran media. Kemampuan komunikasi merupakan kecakapan dalam membangun hubungan sosial, mau berpartisipasi dalam lingkungan melalui saluran media. Selain itu, kemampuan komunikasi juga meliputi kecakapan dalam menyusun konten atau isi media. Adapun indikator communicative abilities terdiri dari update informasi di internet dan diskusi melalui forum yang menggunakan ICT. Jadi, itulah keterangan tentang penguatan literasi melalui ICT pada mahasiswa di era digital yang semakin maju sekarang ini, dengan menerangkan dari berbagai sumber dan juga metode penelitian yang digunakan. Dan melalui proposal ini diharapkan mahasiswa dapat dengan mudah mengakses berbagai sumber informasi, e-book, jurnal, dan materi pembelajaran online. Mahasiswa dapat menggunakan teknologi seperti simulasi, aplikasi pembelajaran, dan perangkat lunak pendukung pembelajaran. Mahasiswa dapat dengan mudah berkomunikasi, berkolaborasi, dan berbagi informasi dan sesama mahasiswa dan dosen. Mengembangkan keterampilan teknologi dan literasi digital yang diperlukan untuk menghadapi tuntutan dunia kerja. Pemanfaatan big data dalam pendidikan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang perilaku belajar mahasiswa. Teknologi dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif, dan memastikan bahwa aksesibilitas tidak menjadi hambatan. Terima kasih. Sekian proposal saya. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.